Saya akan menjelaskan yaitu bab 3 dari pelajaran pendidikan agama Kristen kelas 4, yaitu tentang manusia. Penjelasannya itu manusia menurut Alkitab dan pandangan lain. Yang pertama adalah manusia menurut Alkitab yang terdapat pada Kejadian 1 sampai 3, kesaksian iman. Yaitu yang pertama, kesaksian iman dengan menggunakan konsep budaya masa penulisan sebagai sarana. Kesaksian iman itu berasal dari sumber dan masa berbeda-beda tentang universal, ya atau lebih mudah didahului fokus pada penciptaan manusia. Kesaksian iman itu bukan laporan ilmiah berdasarkan ilmu pengetahuan modern saat ini seperti fisika, kimia, matematika, dan lain-lain. Kita lanjut. Manusia segambar dan serupa Allah. Kata kita dalam Kejadian 1 ayat 26, yaitu ada kata kita, itu bermakna Allah Tritunggal. Yang lain katakan Allah bersama roh-roh malaikat melakukan penciptaan atas manusia. Dua pendapat di atas tidak cocok, karena bukan hanya di ayat 26 Allah bekerja, tetapi dalam pasal 1 dan malaikat tidak ikut mencipta. Yang benar, Allah dengan segenap konsentrasi wibawa kuasa lakukan tindakan ciptaan. Dan selanjutnya yaitu manusia segambar dan serupa Allah. Manusia dan gambar dan rupa Allah adalah istilah slam dan demut. Makna keserupaan karakteristik, akal budi, kebenaran, kasih, kebaikan, dan lain-lain. Makna keserupaan dalam roh dan kekekalan. Laki-laki dan perempuan segambar dan serupa dengan Allah. Implikasi menerima kedaulatan Allah. Selanjutnya yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Manusia dan sesama seimbang dimensi individual dan sosial. Manusia dan pas hidup dan beranak cucu terdapat dalam Kejadian 1 ayat 28. Manusia dan masalah gender. Gender dengan berbeda dengan antara hubungan dengan perbedaan gender dari budaya berubah-ubah dan beda kolom yang satu dan yang lain. Perbedaan seks dari Tuhan atau kodrat. Konsep keadilan gender ada dalam Alkitab. Selanjutnya yaitu keadilan gender untuk Alkitab. Dalam Alkitab, Alkitab ditulis dalam konteks budaya, patriarkat. Gambaran status dan peran sosial laki-laki dan perempuan dalam Alkitab berubah-ubah dipengaruhi budaya yang latar belakangi. Tapi dalam Alkitab ada gambaran status dan peran adil gender, yaitu terdapat dalam Kejadian 1 sampai dengan 3 kitab Amsal. Kejadian 1 sampai 26 yaitu laki-laki dan perempuan segambar dengan Allah, punya kemampuan kesempatan yang sama dalam masyarakat. Kejadian 2 ayat 4 sampai 17, laki-laki dan perempuan saling tolong-menolong dalam rumah tangga. Kejadian 3 ayat 1 sampai 30 yaitu laki-laki berkuasa atas perempuan karena dosa. Kita lanjut. Manusia sebagai makhluk etis. Manusia berasal dari yang material dan spiritual. Dikarenakan makhluk pencari arti dan makna hidup ini tidak hanya puas dengan pemenuhan kebutuhan material sosial tetapi juga spiritual, yaitu dapat dalam Kejadian 2 ayat 7 dan Matius 4 ayat 4. Kita lanjut. Manusia makhluk etis. Manusia sadar dan bebas pilih baik dan buruk, didapat dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Manusia dapat memilih yang buruk. Manusia pilih yang buruk. Itu dapat dalam Kejadian 3 ayat 6 sampai 7. Manusia yang harus bertanggung jawab yaitu Kejadian 3 ayat 16 sampai 20. Kejatuhan dalam dosa akibat kebobrokan manusia terhadap manusia yaitu satu, korupsi akan dibahas. Pengertian korupsi dan perilaku koruptif. Kebobrokan moral dewasa ini atau korupsi. Pengertian korupsi tidak beri terima uang suap untuk gunakan kuasa jabatan yang tidak patut dan demi kepentingan pribadi dan merugikan negara. Korupsi berbeda dengan perilaku koruptif. Korupsi perbuatan langgar hukumi perilaku. Koruptif itu perilaku kebiasaan yang menjurus kepada tindakan korupsi. Dikritis oleh Amos, terdapat pada Amos 5 ayat 7 sampai 12. Penyebab tindakan korupsi, yang penyebab internalnya itu bisa terjadi karena tamak, gaya hidup konsumtif, glamour, acuh terhadap pelanggaran hukum dan dampaknya. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu
Masalah hukum, ekonomi, politik, organisasi, dan lain-lain, misal gaji terlalu kecil. Dampak masifnya yaitu memperburuk keadaan negara, ekonomi, dan investasi, pembangunan ekonomi, produktivitas, hutang negara, kemiskinan, masalah sosial, demokrasi hilang, dan lain-lain. Selanjutnya itu manusia dan pembaruan. Allah adalah Allah kasih karunia. Allah beri kesempatan untuk baharui dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai 6. Pembaruan hilosti yaitu termasuk rohani dan jasmani. Pembaruan individu dan masyarakat pada Markus 1 ayat 15. Kecukupan kebenaran dan keadilan. Hanya kelak tapi kini dalam kecukupan kebenaran dan keadilan. Kita lanjut. Manusia menurut pandangan lain atau non-Alkitab. Manusia tak jelas sebagai ciptaan. Agama suku yang terdapat mikro dan makrokosmos. Agama lain seperti agama Hindu. Manusia ciptaan yang bertanggung jawab menurut hukum. Agama dengan konsep sebab akibat. Manusia menolak Allah sebagai pencipta. Komunisme, materialisme, dan rasionalisme dan lain-lain. Implikasi penciptaan yaitu terdapat dalam Kejadian 1 sampai 3 sebagai kesaksian iman. Pengakuan bahwa kesaksian itu adalah media penyataan Allah walau tak sesuai dengan ilmu pengetahuan modern. Tidak menggunakan ilmu pengetahuan modern sebagai acuan kebenaran bagi kesaksian iman terhadap penciptaan. Implikasi dari manusia sebagai penguasa dan pemelihara. Pertama yaitu alam semesta ini harus dipelihara. Alam semesta boleh dikembangkan demi kesejahteraan manusia tetapi dengan terkendali. Alam semesta ini bukan tak bertuan. Tingkatkan keikutsertaan berbagai pihak, kelompok masyarakat, organisasi, pemerintah untuk memelihara lingkungan hidup. Implikasi manusia sebagai makhluk sosial yaitu menyimbangkan dimensi individu kolektivitas manusia. Perintah beranak cucu tak bertentangan dengan keluarga berencana, tapi orang Kristen tidak boleh menghalalkan segala cara. Status sosial laki-laki dan perempuan dalam Alkitab yang ideal harus diperjuangkan. Akibat yang diberikan gambaran ketidakadilan gender tidak harus ditolak. Dipelajari latar belakangnya dan dicari makna teologisnya. Sekian yang saya jelaskan tentang bab 3 yaitu